Teman-teman semuanya, stop mulai sekarang menjadi konten kreator FB Pro ya. Stop mengharapkan gaji atau cuan dari FB Pro. Kalau misalnya teman-teman semuanya, konten teman-teman semua seperti ini. Konten teman-teman yang saya maksud adalah konten yang hanya mengandalkan kuantitas tapi tidak mengandalkan kualitas. Apa yang saya maksud hanya mengandalkan kuantitas ya? Teman-teman semuanya, banyak saya melihat para konten kreator FB Pro, anak muda maupun mereka yang orang tua menjadi konten kreator FB Pro. Yang penting sudah bisa daftar menjadi konten kreator FB profesional, mereka sudah menganggap mereka konten kreator, sehingga mereka bebas ngupload video asal-asalan ya. Itu banyak sekali, padahal memang mereka bisa ya ngupload video sehari 3 sampai 5 video, oke lah mereka bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat dari segi kualitas konten yang mereka upload itu nggak ada isinya sama sekali. Makanya saya juga heran ya, kenapa mereka bingung, kenapa saya sudah ngupload video sehari 3 sampai 5 kali tapi kok penontonnya segitu-segitu aja ya. Penontonnya nggak ada yang sampai 1000, nggak ada yang viral, nggak ada yang FYP. Padahal saya sudah sebulan, udah berbulan-bulan nih konsisten ngupload video sebanyak-banyaknya tapi nggak ada yang FYP. Nah, itulah disinilah letak masalahnya. Ketika kita hanya menjadi konten kreator dan kemudian tidak belajar ilmunya, tidak paham ilmunya, maka kita akan menemukan konten kreator yang seperti itu, yang banyak mengeluh padahal sudah menghabiskan banyak energi, tenaga, bahkan juga uang ya mungkin buat beli kuota, tapi hanya ngestak seperti itu. Makanya kalau teman-teman ngerasa teman-teman terjangkit hal seperti itu, sudah konsisten ngupload video banyak setiap hari dan masih segitu-segitu aja pengikut dan juga penontonnya, teman-teman harus nonton video ini, karena di video ini saya bakal ngajarin teman-teman sampai tuntas bagaimana cara menjadi konten kreator FB Pro yang betul-betul bukan hanya sekedar bisa ngupload video banyak, tapi juga memperhatikan kualitas video yang diupload atau yang dibuat. Oke, teman-teman semuanya, untuk mendaftar menjadi konten kreator FB Pro itu mudah ya, sangat banyak sekali tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Cara mendaftar akun FB kita menjadi FB profesional itu sangat mudah sekali dan banyak bisa kita ikuti. Tapi untuk menjadi seorang konten kreatornya yang kemudian membuat konten setiap harinya, kemudian konten kita ditonton oleh banyak orang dan disukai oleh banyak orang, itu tidak banyak ya. Kita harus kuasai dulu ilmunya, harus kita kuasai dulu teorinya sebelum langsung terjun ke dunia konten kreator. Karena kalau tidak, ya, kita tidak membaca situasi dan suasana di lapangan, artinya kita tidak tahu apa peminat para ibu-ibu di FB, apa peminat para bapak-bapak atau anak muda di FB, maka konten kita akan banyak yang sepi. Dan ini memang yang banyak saya temukan, konten kreator yang asal ngupload aja. Teman-teman mungkin pernah lihat, atau mungkin teman-teman ya pelakunya, teman-teman misalnya buat konten ke pasar ya. Hari ini ke pasar dulu guys, beli ini sayur, terus video tukang sayur atau misalnya penjual ikan, atau misalnya ya keadaan pasar, mungkin 10 detik aja, atau misalnya kalau lewat ya 11 atau 12 detik, kemudian videonya juga goyang-goyang. Kemudian juga yang paling parah biasanya itu ada caption di atas, ditulis di atas video ya, kemudian caption ini besar sekali sampai hampir nutup objeknya lah, videonya lah. Kemudian setelah itu diupload, ditulis caption, tag banyak sekali, akhirnya diupload. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Kemudian bukan hanya itu, sehari dia bisa ngupload 3 sampai 5 konten hal-hal yang seperti itu. Atau misalnya ke kebun, ngupload videonya lagi, kemudian lagi duduk-duduk di teras, ngupload video lagi, atau misalnya lagi di jalan yang ngupload video lagi. Nah, ya, memang betul dia memang bisa mengupload video 3 sampai 5 dalam sehari, teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat, teman-teman berpikir, kira-kira adakah di antara penonton ya, atau misalnya orang-orang di Facebook yang peduli dengan kegiatan kita yang seperti itu ya, yang hanya menampilkan secuil atau sedikit aja, kemudian tidak ada hooknya, tidak ada hal yang menarik di dalam video itu, kira-kira apa alasan orang-orang mau menonton video kita sampai habis ya? Karena kalau misalnya teman-teman tahu ya, bahwasanya video yang viral itu, yang FYP itu, ketika misalnya 10 orang pertama atau misalnya 100 orang pertama yang nonton video kita itu, kebanyakan yang nontonnya sampai habis. Kalau misalnya mereka nonton sampai habis, biasanya video kita itu akan direkomendasikan sehingga viral dan FYP. Tapi kalau misalnya kita ngupload video atau konten ya, meskipun yang nonton sudah 100 orang dalam 1 jam atau 2 jam, tapi mereka ternyata 100 orang itu yang nonton hanya nggak sampai setengahnya. Misalnya konten kita 10 detik, yang nonton itu ya paling 3 detik, mereka scroll ya, biasanya konten kita itu nggak akan
nggak akan dibuat viral atau nggak akan dibuat FYP oleh pihak Facebook atau pihak Meta. Nah, ini yang menjadi rahasia teman-teman. Makanya kalau teman-teman semua pelajari konten-konten mereka para suhu itu selalu ada hooknya. Itu yang menjadikan konten itu mahal ya. Itu yang menjadikan konten mereka itu menarik sehingga banyak penontonnya. Misalnya konten-konten di kebun durian, misalnya video pertama yang dia tampilkan langsung buah durian yang sangat banyak. Nah, ini merupakan hook atau strategi. Pada saat kita nonton, kita langsung terkagum. Wah, Masya Allah, dia punya banyak durian. Atau misalnya kontennya lagi belah durian. Itu kan membuat kita penasaran, ya isinya seperti apa, kayak gini-gini. Nah, kalau konten-konten seperti itu, ya memang ya, walaupun hanya singkat di atas 10 detik, tapi karena memang dia langsung menampilkan hal seperti itu atau hook seperti itu, ya akan membuat kita tertarik. Tapi kalau konten-konten yang biasa saja ya, di pasar kita konten, kemudian keadaan kameranya juga mohon maaf ya buram atau segala macam, kemudian juga nggak jelas, kadang caption sama videonya juga nggak cocok, itu yang biasanya membuat penonton itu lari teman-teman. Dan jangan heran kalau teman-teman berbulan-bulan konsisten buat konten-konten seperti itu, nggak akan naik, nggak akan berkembang. Makanya dari sekarang teman-teman yang jadi konten kreator FB Pro itu harus baca situasi dan suasana, harus bisa pelajari strategi para konten kreator yang mereka sudah dianggap suhu. Kira-kira mereka buat kontennya itu seperti apa sih? Bagaimana tampilan awal ketika mereka buat konten, bagaimana cara mereka membuat deskripsi video, bagaimana cara mereka membuat caption, tag-tagnya seperti apa yang mereka tag ketika mereka mengupload. Nah, itu teman-teman harus pelajari semua ya. Kalau teman-teman sudah mengerti dan paham, ya barulah teman-teman coba berusaha untuk belajar merubah konten atau kebiasaan konten teman-teman yang sebelumnya konten-konten gak jelas seperti itu, yang peminatnya kurang, menjadi konten-konten yang mahal. Meskipun dalam sehari kita hanya ngupload satu video, tapi kalau konten kita mahal ya, konten kita bisa menarik perhatian orang, ada hooknya di situ, ada sesuatu yang kita tampilkan yang membuat orang penasaran, yang membuat orang lama menonton konten kita, maka insya Allah konten kita itu bisa viral di FYP. Meskipun ya nggak semua, misalnya seminggu kita ngupload 10 konten, 10 semuanya itu bahkan viral FYP, enggak ya. Saya nggak bisa garansi atau jamin ya, tapi minimal ada 1 atau 2 video lah yang naik ya, minimal di atas 1000 penonton, di atas 5000 penonton ya. Kalau kita konsisten dan istiqomah, insya Allah ada video kita yang bakalan tembus ya. Yang penting kita memperhatikan juga kualitas ya, apalagi kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa membuat konten yang berkualitas, maka itu akan bertambah jumlahnya. Misal minggu ini hanya bisa ngupload 1 hari 1 video, tapi bulan depan sudah bisa ngupload 1 hari 2 video karena kita mungkin sudah lihai, sudah lincah ngeditnya, dan sudah terbuka ide dan kreativitasnya, itu insya Allah akan bertambah. Nah, ini yang harus pelajari teman-teman semuanya, para konten kreator FB Pro. Oke? Nah, ini yang bisa saya sharing ke teman-teman semuanya. Semoga ada perubahan di dalam konten teman-teman semuanya ketika mengupload sebuah konten. Jangan hanya memperhatikan kuantitasnya saja, banyaknya saja, tapi juga perhatikan dari segi kualitasnya juga. Oke? Itu yang harus teman-teman perhatikan semua. Cukup sekian konten kali ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.